Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi anak-anak-Mu. Buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lalu kami mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya sebagai orang percaya yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa di balik kematian nanti ada kehidupan. Jadi kita harus menyadari bahwa kehidupan hari ini bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada kehidupan di balik kematian nanti. Bahkan kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita bahwa di balik kematian nanti kita akan menghadap takhta pengadilan Allah. Hal ini terbukti seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau dikatakan bahwa Allah akan menghakimi tanpa memandang muka, ini artinya ada pengadilan yang digelar. Dan di pengadilan itulah kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa kita harus menyadari hidup di dunia saat ini bukan akhir dari segala-galanya. Sebab dari firman Tuhan yang kita bacakan di awal tadi kita mengerti bahwa setiap orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 tadi. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus memperkarakan satu hal yang sangat penting dalam hidup ini, yaitu perkenanan kita di hadapan Tuhan. Apakah saat ini hidup kita sudah benar-benar berkenan kepada Allah Bapa di sorga atau belum? Hal ini harus kita perkarakan. Hal ini harus kita lihat sebagai satu persoalan yang sangat mendesak. Persoalan yang sangat penting dan harus kita bereskan sekarang juga. Dan tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena kita semua tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba bagi kita, atau kapan waktu Tuhan tiba bagi dunia ini. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudaraku, ini artinya tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu Tuhan tiba. Entah bagi dunia ini, entah bagi kita secara pribadi. Oleh sebab itu, di dalam segala keadaan kita harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus berani untuk memeriksa keadaan hidup kita. Apakah hidup kita tetap tinggal di dalam kesucian dan kekudusan Allah atau tidak? Saudara,
Inilah standar kehidupan sebagai orang percaya yang Allah Bapa di surga kehendaki. Harus tetap ada dalam kesucian dan kekudusan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalan selama ini adalah kita seringkali berpikir bahwa asal percaya saja kepada Yesus itu sudah cukup. Lalu ada lagi prinsip hidup yang lain. Kita berpikir yang penting tidak menjadi orang jahat, yang penting rajin ke gereja, yang penting kita sudah memberikan sumbangan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu bukan ukuran. Ukuran hidup yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini standar kehidupan kita sebagai orang percaya, dan ini tidak boleh kurang, saudaraku. Matius pasal 5 ayat 48 firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah saudaraku, kalau kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa, kita tahu Allah itu kudus, berarti kita juga harus berjuang untuk tetap ada dalam kekudusan Allah, supaya kita menjadi layak di hadapan Bapa. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini persoalan hidup yang sangat penting melebihi apapun. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang sangat utama. Masalahnya adalah selama ini mata hati kita sudah terlanjur dibutakan oleh perkara-perkara dunia. Lalu kita berpikir bahwa masalah ekonomi, masalah makan, minum, dan pakai itu adalah masalah yang sangat utama dalam kehidupan ini. Padahal bukan, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, firman Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah saudara, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, seharusnya yang kita persoalkan lebih utama dari segala-galanya adalah perkenanan kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Ingat, firman Tuhan katakan, carilah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya, selagi kita masih hidup, fokus hidup kita harus sudah diarahkan kepada kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah yang membuat kita berjuang untuk semakin hari semakin berkenan, berjuang untuk semakin hari semakin hidup dalam kesucian kekudusan Allah, berjuang untuk hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah saat ini kami semua mau menyadari bahwa lebih daripada apapun kami harus berjuang untuk berkenan di hadapan Bapa di surga. Lebih daripada apapun kami harus berjuang untuk menjadi sempurna sama seperti Engkau ya Allah, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipandang layak di hadapan Bapa. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami supaya di sepanjang hari-hari hidup kami mau terus berjuang untuk hidup hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin.